Pada September 1998, Meksiko akhirnya menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan Meksiko ke dalam NAFTA. Kesepakatan untuk membuat perdagangan bebas ditetapkan pada 12 Januari 1992. Namun, NAFTA baru beroperasi secara resmi pada 1 Januari 1994. 1. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. 2. Mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. 3. Meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah lingkungan. 4. Mengatur keseimbangan ekspor dan impor antar anggota. Latar belakang sejarah NATO. Sejarah terbentuknya NATO tidak terlepas dari persaingan blok barat dengan blok timur usai Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, perekonomian di Eropa Barat mengalami penurunan drastis dan militernya pun melemah. Di sisi lain, munculnya beragam partai baru yang berideologi komunis di Prancis dan Italia. Selain itu, Uni Soviet berpaham komunis dan pemegang Perang Dunia II berhasil mendominasi semua negara bagian Eropa Tengah dan Timur. Pada 1948, komunis di bawah ini songkongan Uni Soviet telah berhasil menekan segala aktivitas politik non-komunis di Eropa Tengah dan Timur. Merespon hal itu, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi dalam skala besar ke negara Eropa Barat dan Selatan. Namun, bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Tentara AS meminta mereka bersedia bekerja sama guna mempercepat pemulihan bersama. Saat itu, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg telah membuat perjanjian pertahanan kolektif yang disebut Uni Eropa Barat. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa butuh aliansi yang lebih besar agar kekuatan militer mereka lebih mumpuni guna membendung kekuatan Uni Soviet. Inggris, Kanada, dan AS kemudian bereduksi secara rahasia guna membahas aliansi pertahanan dan keamanan. Terlebih lagi setelah kudeta komunis dan Cekoslowakia. Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia pun mengikuti perbincangan tersebut guna membentuk sebuah aliansi untuk menjaga keamanan Barat. Maka pada April 1949 resmi dibentuk NATO, menyatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet. Dengan begitu, jika Uni Soviet menyerang salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh. Oleh karena itu, Amerika Serikat membentuk NATO untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Selain itu, latar belakang terbentuknya NATO karena adanya persaingan pengaruh antara AS dan dengan Uni Soviet dalam bidang militer di Asia Tenggara, anggota termasuk AS. 3 adalah General Agreement of Tariff and Trade, GATT, merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antara pemerintahan dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. GATT terbentuk setelah Perang Dunia II, berakhirnya kemudian sosial politik dan ekonomi kacau mendorong negara-negara di dunia ini untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis di dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara di dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi terbentuk memulai kesepakatan 23 negara pada tanggal 30 Oktober 1947, jadi Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1904, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Tujuan GATT adalah secara umum. Pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisme perdagangan. Dalam buku Hukum Ekonomi Internasional di Era Global tahun 2006, karya Saidah Rahmawati jelaskan beberapa tujuan pembentuknya GATT, yakni meningkatkan kesepakatan kerja, memperluas produksi pertukaran barang, menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. 4 adalah latar belakang berdirinya WTO. Dibentuknya pada 1 Januari 1995, WTO hadir untuk menggantikan GATT, General Agreement of Tariff and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan peraturan Uruguay atau Uruguay Round pada 1986 hingga 1994. Peraturan tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju bahwa adanya pajak pemotongan atas biaya masuk
terhadap produk tropis dari negara berkembang. Mereka juga menyetujui penyelesaian sengketa dan sepakat para anggota akan memberi laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Saat ini anggota WTO kurang lebih ada 150 negara dengan 117 diantaranya merupakan negara berkembang. Tujuan berdirinya WTO bertujuan untuk berdirinya WTO adalah World Trade Organization. Meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa, serta mengekspor, mengimpor dalam kegiatan perdagangan. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, dan menyusun kewajiban anggota untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, menyediakan mekanisme penyelesaian dan perdagangan internasional. Latar belakang. Yang kelima, di awal pembentukan OPEC, organisasi memiliki anggota 5 negara produsen minyak terbesar di dunia, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Ada 2 alasan utama latar belakang terbentuknya OPEC. Pertama, OPEC berdiri sebagai akibat merosotnya harga minyak dunia pada Februari 1959 yang merupakan bentuk monopoli perusahaan minyak raksasa di dunia bernama The Seven Majors. Kedua, kebutuhan akan minyak dunia kian lama makin meningkat, khususnya pada sektor di negara maju. Berdirinya organisasi negara-negara yang mengekspor minyak dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional The Seven Sisters pada tahun 1559 sampai 1960. The Seven Sisters merupakan perusahaan minyak yang menguasai industri minyak dan mampu menetapkan harga di pasar internasional tanpa memedulikan ulasan dari negara lain. Sebelum OPEC dibentuk, tahun 1949, Venezuela mulai mendekati negara-negara penghasil minyak seperti Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Arab Saudi. Tujuan adalah untuk bertukar perdagangan dan mempersari pembentukan OPEC. 10 tahun kemudian, setelah OPEC berdiri tahun 1970, sampai OPEC dan The Seven Sisters mendatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama The Tripoli-Durban Agreement. Hasil perjanjian tersebut adalah menempatkan OPEC sebagai organisasi yang mampu secara penuh menetapkan harga pasar minyak internasional. Terbelakang bentuknya AFTA. AFTA dibentuk oleh sebuah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-5 di Singapura pada 1992. Harapan peningkatan daya saing ekonomi ASEAN sebagai basis produksi dunia dapat dicapai dalam waktu 15 tahun, yakni sejak 1993 sampai 2008. Namun rencana dipercepat menjadi 2003 dan kian dipercepat menjadi 2002. Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan sebuah skema untuk mewujudkan AFTA. Skema ini dilakukan penurunan tarif antara sampai 0,5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya. Selanjutnya muncul kesepakatan untuk menghapus semua biaya masuk impor barang bagi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tahun 2010. Sementara bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. Produk yang dikategorikan dalam General Expression adalah produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan dalam CAP dan AFTA karena alasan keamanan nasional, keselamatan dan kesehatan manusia, bintang dan tumbuhan, serta melestarikan objek arkeologi dan budaya. Indonesia mengategorikan produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif. Sebagai General Expression menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk memiliki daya saing yang kuat di pasar global, menarik lebih dari Foreign dan Direct Investment (FDI), meningkatkan perdagangan antara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. Tujuh adalah latar belakang MEE. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilan bergantung pada 2 negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis dan Michael Schuman berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama
terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan ini terwujud dengan ditandatangani perjanjian pengendalian pasar bersama batu bara dan baja Eropa, European Coal and Steel Community (EECSC), oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, dan Republik Federal Jerman, yaitu RFJ, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disekstate keberhasilan EECSC mendorong negara The Six States membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan Messina, Italia pada tanggal 1 Juni 1955 menunjukkan Paul Henry Speck, Menlu Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerja sama semua di bidang ekonomi. Kemudian Henry Speck menyusun pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) untuk kerjasama dengan ekonomi negara Eropa. Dalam buku sejarah ini, Uni Eropa membedakan masa lalu isu terkini, yaitu tahun 2016 karya Pretty-Cor Emmanuel dikatakan secara resmi MEE terbentuk pada 25 Maret 1957, disepakati oleh 15 negara Eropa dalam perjanjian Roma 1957-an MEE. Tujuan Masyarakat Ekonomi Eropa (EME) sebagai berikut: integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi dan memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja dan memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta dan keseimbangan perdagangan antar anggota dan menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional dan meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Ke-8. Australia, New Zealand, United States. ANZUS merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik terdiri Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Pendirian ANZUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik militernya di kawasan Pasifik pasca keamanan pada Perang Pasifik melawan Jepang. Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru. Pada perkembangan Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia mengadakan pertemuan di San Francisco untuk membahas kerjasama di bidang pertahanan keamanan kawasan Pasifik. Baca juga nafta tujuan dan strukturnya. Pada tanggal 1 September 1951, ketiga negara tersebut sepakat untuk membentuk aliansi pertahanan kawasan Pasifik bernama ANZUS. Tujuan ANZUS, pendirian ANZUS tidak bisa terlepas dari kondisi Perang Dingin yang sedang berlangsung pada 1947. Dilansir Encyclopedia Britannica, tujuan utama ANZUS melindungi perdamaian kawasan Pasifik dari pengaruh komunisme. Selain itu, ANZUS juga ingin mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif menangani permasalahan antar negara. Prinsip dalam sejarah Australia 1996 karya Julius Suburo, terdapat prinsip-prinsip utama aliansi ANZUS, yakni tujuan dan pembuarannya. Solidaritas antar negara dalam mengatasi permasalahan pertahanan dan keamanan kawasan Pasifik, mencegah perkembangan komunisme dan kawasan Pasifik, menjalin kerja sama militarisme untuk mencegah adanya agresi negara lain di kawasan Pasifik, melakukan koordinasi pertahanan kawasan Pasifik secara intensif, saling menghargai urusan internal negara-negara anggota. Peran ANZUS beberapa kali terlibat dalam upaya penyelesaian konflik internasional berikut. Peran ANZUS dalam konflik internasional. ANZUS mengirimkan bantuan senjata, kendaraan perang, dan pasukan khusus dalam menyelesaikan Perang Vietnam pada 1955 sampai 1975. Aktif membantu dalam penyelesaian masalah Timur Timur dan membantu penyelesaian masalah antara RRC dengan